Ketemu lagi nih Mas. Iya, ketemu terus ya. Kita lihat kok kurang enak badan Ya, gitu. agak flu dikit ya. Informasi dari Surabaya kata Mbak Esti. Siapa? Tadi ya kok tadi kemarin sih saya ngobrol sama Mbak Esti. Jadi ngobrol sama Mbak Esti, infonya sama ke Surabaya. Iya, ada bisnis. Oh gitu. Wah, mentang-mentang kemarin kita ngobrol bisnis, sekarang lagi bisnis. Kan menggali ilmu dari Mas Jamal kemarin. Boleh. Bisa nanti saya diajak dong. Iya, nggak apa-apa. Partner lah. Ya. Ya. Nah, ini Mas ngomongin bisnis ya Mas. Buka bisnis, kalau ada statement buka bisnis tanpa modal nih. Gimana pendapat Mas Jamal tentang itu? Enggak. Saya pengen ketawa kalau lihat ada orang katakanlah dia yang gembor-gemborkan bisnis tanpa modal, kemudian mengiklankan, membuat campaign tentang bisnis tanpa modal. Saya cuma bisa ketawa, itu nggak mungkin. Karena semuanya butuh modal. Sedikit pun ya pasti modal. Pasti butuh modal, nggak mungkin nggak, pasti butuh modal. Karena ya namanya bahasa iklan ya, banyak orang yang memanfaatkan dengan momentum yang saat ini orang-orang kebingungan. Enak paling aku pengen buka bisnis tapi nggak punya modal. Tanpa modal dan sebagainya. Kan menarik kan tanpa modal. Ada juga yang bilang, modal dikasih, tetap butuh modal. Iya, tetap semuanya butuh modal. Butuh modal, bisnis apapun pasti butuh modal. Nah, kalau kayak gini, dropshipper itu sebenarnya aku sendiri belum banyak tahu tentang dropshipper. Mas Jamal ini barangkali nih tahu dropshipper itu kayak gimana di dalam dunia bisnis itu perlu nggak? Oke, menarik. Terutama biasanya teman-teman yang mengkampanyekan tentang dropshipper ini yang sering kali bisnis tanpa modal mereka bilangnya. Lah wong sekarang beli kuota buat komunikasi aja modal kok. Iya. Kuotanya ya. Kuotanya pun modal. Nah, modal lagi buat apa? Buat transaksi, transfer, butuh modal, butuh uang. Semuanya butuh modal. Modal bukan hanya sekedar materi, tapi modal hal yang lain juga bisa, kayak semacam modal untuk melototin, modal tenaga, modal juga. Jadi kalau ada statement tanpa modal, bohong itu. Jangan percaya. Mungkin penonton juga jangan percaya teman-teman. Di mana gitu bisnis tanpa modal, bohong. Tetap butuh modal. Ujung-ujungnya nanti modal. Ending-endingnya nanti modal. Nah, balik lagi ke tadi yang dropship ya. Kenapa dengan dropship? Nah, kalau dropship ya? Ya, sama aja. Dropship sama aja ya. Itu kalau dalam dunia bisnis itu kayak seperti apa Mas? Kayak usaha gitu. Aku belum seberapa tahu sebenarnya. Cara kerjanya? Ya, cara kerjanya gitu. Cara kerjanya. Kalau cara kerjanya gini, dropship misalkan nanti saya seorang dropshipper. Ada ini nih Mas Biri nih di belakang kamera nih sebagai pembeli nih ya. Sampean sebagai produsen pabrik lah katakanlah home industry tas gitu kan. Saya dropshippernya. Ya nanti Mas Birinya sebagai seorang pembeli itu nggak tahu sampean, taunya saya sebagai yang penjual. Tapi saya nggak mau nyetok gitu. Itu istilahnya dalam dunia dropshipper. Nah, gitu. Iya, kalau mereka si pembelinya, Mas Birinya transfer ke saya, baru saya nanti transfer ke sampean. Gitu. Kalau yang melakukan promosi sendiri ya? Ya saya sebagai seorang dropshippernya tadi. Nanti biasanya saya dikasih ini materi sama sampean sebagai seorang produsen tadi. Dikasih foto-foto, dikasih sampel kayak semacam model, foto yang ada modelnya atau foto produk atau kata-kata yang saya sebarkan. Kayak gitu. Itu katakanlah tanpa modal, itu loh modal. Nah, internet itu kan juga modal. Gitu. Berarti modal kan nggak melulu tentang uang, pasti ada lain. Uang kok itu? Internet kan ya beli. Oh iya benar sih. Beli apa? Materi juga modal, ya benar sih. Uang, tetap modal. Kalau yang ini, yang perlu hal yang harus dimiliki sebagai seorang dropshipper itu apa Mas? Keberanian, sama seperti business owner. Jadi biasanya orang sebelum masuk ke lini bisnis biasanya mereka uji coba dulu, uji coba pasar lah, katakan market lah, mencoba menawarkan sebuah produk dengan cara ya itu tadi sebagai dropship gitu. Itu sama nggak sih sama sales gitu? Beda tak? Sama. Cara kerjanya sama. Sales bedanya sales dibayar. Kalau si dropship ini
dia nggak dibayar, dia hanya dapat keuntungan dari penjualan barang tersebut. Dia nggak dapat insentif, nggak dapat bayaran. Jadi katakanlah saya ngambil tas dari sampean ya, satu unitnya harganya 50.000, saya up sendiri jadi 60, saya up sendiri jadi 70. Orang yang di saya kan nggak ngerti gitu. Kalau taunya mereka lihat status WhatsApp saya, itu kenapa saya kemarin ngomong WhatsAppmu itu pakai gitu loh. Buat apa? Ya tawarin barang yang kamu jual. Zaman sekarang itu nggak ada namanya update status galau, itu hindari gitu. Pakai buat jualan, itu manfaatkan orang-orang rekan-rekan itu dimanfaatkan. Gitu. Konten ya tadi kemarin konten itu dipakai. Jadi networking kita itu pakailah buat mencari income sebanyak-banyaknya. Makanya kalau resesi, orang bilang resesi ya sebenarnya antara iya dan tidak, karena tergantung dari humannya itu sendiri mau berjuang atau tidak. Kalau hanya pasrah diam-diam saja ya udah terkena resesi. Sama kayak COVID kemarin, banyak orang nggak kerja ya katakanlah di PHK. Tapi banyak kok orang yang malah mendapatkan rezeki berlimpah. Orang yang jualan ini masker. Iya, masker. Hand sanitizer. Jahit, kan? Jahit. Penjahit. Loh, ada tetangga saya sampai ini. Dia itu ini penjahit sepatu. Saya kan di Japan Raya. Iya. Dia itu sampai sambat, Mas, sepi. sepatuku gak iso jalan, gak ada anak sekolahan. Saya bilang, yuk ganti ya lah bro. Saya bilang gitu. Ganti apa mas? Ya itu masker kan banyak orang cari. Jahit itu masker kain. Laris-laris saya bilang gitu. Ya banyak dulu masker kencang kain dia sampai akhirnya. Jadi dia itu survive, melihat peluang. Akhirnya saya bantu untuk melihat peluang yang ada, survive. Memanfaatkan peluangnya itu. Walaupun 2-3 ada resesi katakanlah. Ya sudah, lihat peluang yang ada. Sikat gitu. Oh gitu ya, jadi kalau dropshipper gitu. Kalau yang ini mas, apa namanya, influencer. Ya, influencer lah, itu sama nggak sih juga? Kalau dalam cara kerjanya, cara kerjanya influencer itu orang yang mempengaruhi nggak sih? Ya, kalau influencer itu secara harafiah dinamakan sebagai pembuat pengaruh. Jadi banyak orang bilang kerjanya apa influencer, kerjanya apa influencer. Sebenarnya basicnya adalah bikin konten. Bikin konten untuk membuat sebuah pengaruh gitu. Menarik seseorang. Iya. Gitu. Jadi konten-kontennya katakanlah konten tentang ini, konten tentang yang gampang, yang umum lah, tentang game. Ya dia setiap hari main game. Ketika followernya banyak, dia disukai karena pembawaan atau karakteristiknya, dengan gaya-gaya dia ngomong lucu ataupun diminati orang sehingga followernya banyak. Otomatis follower ini sama dengan ini seorang artis yang memiliki fans. Follower itu kan fans toh. Ya, mengikuti. Nah, si influencer ini ketika ngomong A, ini followernya itu bakal mengikuti apa yang diomongkan sama si A tadi. Gitu. Itu cara kerja si influencer kayak gitu. Jadi influencer itu sebenarnya isinya ya konten gitu. Konten gitu sih. Isinya konten-konten yang mana konten itu dicampur dengan konten yang mempengaruhi dan konten-konten keseharian. Makanya ada yang bikin konten kayak semacam ini si banyak influencer avatar gitu ya, katakanlah kehidupan sehari-hari ya, bagi orang yang suka ngeliat si avatar itu gemes gitu loh. Nah, bagi saya yang bukan target dia, ngapain nonton kehidupan orang gitu. Ya kehidupan sendiri aja ditata gitu. Berarti influencer itu bisa kayak contohnya selebritas gitu ya. Salah satunya. Influencer itu pembuat pengaruh, memberikan sebuah pengaruh. Influencer itu orangnya yang membuat sebuah pengaruh. Gitu. Selain selebritas gitu, kayak misalkan aku nih pengen jadi influencer. Gitu. Itu bisa nggak sih? Ya, semua orang bisa. Bisa ya? Iya bisa, bikin aja. Saman suka apa coba les. Nah aku ini suka banyak sih make up. Ya udah kesehariannya make up aja nanti. Pasti akan orang-orang yang tentang make up itu akan masuk dengan sendirinya. Make up yang unik misalkan. Make up buat ini yang lagi trending nih sekarang. Apa yang anime itu? Buat apa sih itu cosplay? Ya benar. Nah itu salah satunya bisa make up untuk cosplay. Terus kemudian make up untuk apa? Tips make up untuk teman-teman wisuda nanti dengan sendirinya
orang yang mau brandnya dia itu diaplikasikan kayak sampean itu akan menghubungi misalkan Wardah, Mbak tolong dong ini pakai produk ini nanti dipakai ini. Nah gitu. itu kayak endorsement nggak? Beda ya tapi sama ya. Arahnya ke endorse, tapi sampean kan membuat sebuah pengaruh terlebih dahulu gitu. Akhirnya sampean dapat endorse. Goalnya influencer itu endorse. Oh, goalnya gitu. Iya, sama kan membuat pengaruh nih. Ternyata seperti ini ya cara make up untuk mahasiswa yang mau apa namanya tadi? Wisuda. Ternyata gini ya caranya. Ternyata bikin ini. Ternyata sama banyak yang nge-like, banyak yang follow. Brand itu akan ngelirik dengan sendirinya. Makanya gitu. goalnya endorsement. Endorse-nya selalu orang influencer goalnya endorse, nyari duit. Gitu. Kalau ini Mas, misalkan nih ada nggak seorang influencer itu? Kalau misalkan aku kan contohnya tadi pengen make up ya, nah terus aku pengen ganti lagi nih bukan make up, itu bisa nggak apa-apa ya kayak gitu? Ganti-ganti gitu. Saran saya tidak dilakukan karena apa? Karena nanti yang namanya penonton, audiens itu akan bingung. Sampai nanti kayak semacam kayak toko sembako isinya macam-macam, gitu. Jadi fokus satu dulu. Nanti kalau sudah mulai followernya udah sampai berjuta-juta gitu, nanti mulai sedikit-sedikit pindah, bukan dari mahasiswa dibelokkan menjadi apa manten contoh, tapi dalam konteks yang sama. Nggak jauh gitu. Contohnya gini, kenapa kok saya bilang seperti itu? Perusahaan sekelas Gojek aja ya, dia bikinnya nggak langsung instan jret semuanya lengkap seperti itu. Diawali dengan apa coba? Gojek dulu. Apa? Bukan. Layanan apa? Di kepala sampean layanan apa? Gojek itu apa sih? Kayak biasanya itu kan menerima penumpang itu nggak sih? Iya, penumpang. Kan? Sekarang kan berkembang jadi GoFood, GoMessage, ya, GoClean, ya kan? Ada banyak Go yang lainnya. Dan itu nggak langsung dibikin secara instan, nggak langsung campur gitu. Jadi ada masanya kapan dia untuk ekspansi. Sama seperti konten gitu ya. Saran saya kalau mau bikin konten yang berbeda jalurnya yang luar biasa bedanya, bikin channel yang lain karena marketnya nanti beda. Kan nggak mungkin nanti sampean di sini bahas tentang apa namanya make up, kemudian satunya lagi bahas tentang apa mau tiba-tiba bahas tentang bagaimana membuat tembok dengan masang batu bata. Ya beda itu bangunan. Lah makanya itu si penontonnya itu bingung. Ini ngapain? Aku mau natain ini muka bukan natain tembok gitu loh. Jadi bikin channel yang berbeda. Kalau arahnya ke contoh, walaupun sama-sama wanita marketnya tiba-tiba pindah ke masakan nggak bisa langsung. Harus semut dulu, misalkan make up di dapur gitu, nanti sedikit-sedikit baru dibelokin. Oh kayak perlahan gitu ya? Iya perlahan, nggak bisa langsung. Itu penonton itu marah nanti, gitu. Bahkan nanti sama namanya sekarang kan identik dengan netizen ya. Iya. Nanti. Gitu. Nanti kena netizen diserang jegrek gitu, udah diboykot, nggak mau lihat, wah di dislike semuanya serba dislike semua, keblokir. Sistem auto sekarang si YouTube kan dia ngelihat berapa banyak orang yang tidak suka. Berarti kalau banyak orang yang nggak suka artinya konten ini buruk, di take down sama mereka. Gitu ya. Berarti bisa itu kan lewat YouTube bisa juga. Bisa lewat YouTube, influencer bisa lewat Instagram juga bisa. Semua media bisa kok. Tergantung marketnya. Iya. Ada targetnya sendiri beda ya? Beda ya pasti. Kalau sampean misalkan targetnya untuk masak-masak itu paling enak, kembali lagi masak-masaknya yang kelas apa dulu. Kalau misalkan sama seorang influencer masak-masak kemudian pakai produk-produk yang high end, ya sampean bisa pakai YouTube. Tapi kalau targetnya adalah low end, middle ke low, sampean bisa pakai Facebook. Karena biasanya emak-emak kalau sudah nikah bangun pagi itu selalu pertanyaan satu, masak apa? Ya, bener. Masak apa? Ya, dibukanya lah Facebook, resep gitu. Sekarang kan itu sangkut pautnya influencer rata-rata sangkut pautnya sama YouTuber gak sih? Rata-rata YouTuber bisa jadi influencer maksudnya. Saat bisa ini YouTube ini sedang super perlu dipertimbangkan dalam hal memakai. Jadi maksud saya itu gini, dulu YouTube sebuah
website yang susah untuk diakses karena keterbatasan di Indonesia. Yang mana kita sendiri di negeri ini waktu itu saya masih ingat 1 meganya itu 3 jutaan tahun 2000 berapa ya, 2008, 2007, 2008 itu. Sekarang kan 10 mega, 20 mega cuman 200.000, 300.000. Zaman dulu 1 mega bukan 10, 1 Ya. 3 juta. 3 juta. Iya, bahkan saya sempat masuk di yang dedicated server itu 1 mega 6 juta. Jadi dalam zaman dulu si YouTube ini jarang diakses sama orang. Lah sekarang dipertimbangkan banyak yang akses, makanya bermunculan YouTuber. Zaman dulu orang lebih cenderung suka baca karena keterbatasan internet. Sekarang internet murah. Sekarang serba murah. Murah dalam arti teknologi sekarang itu lebih enak. Anak-anak zaman sekarang itu lebih dienakkan dengan teknologi daripada zaman kita dulu kan. Lah, karena enaknya tadi, gampangnya akses internet, sehingga pola kehidupan berubah, lebih banyak nonton video daripada membaca. Iya, sekarang kan cari-cari tutorial di YouTube kan juga banyak. Banyak. Terus apapun yang ada di televisi juga masuknya di YouTube. Iya, karena gini, si otak ini, otak manusia itu paling gampang menyerap sesuatu itu memang lewat visual. Dominannya manusia itu visual, sekunderinya adalah auditori atau mendengar. Itu visual itu dia melihat, bukan membaca ya, sama-sama melihat, tapi membaca itu kan dia nggak bisa membayangkan. Tapi kalau melihat sebuah video, dia kan otaknya akan membayangkan sesuatu. Dibantu juga kan ya. Iya, itu kenapa visual. Kalau ada omongan misalkan YouTuber itu influencer nggak? Ya bisa dikatakan, tergantung dari dia bikin channelnya itu buat apa dulu. Kalau hanya buat seneng-seneng, dia nggak peduli sama endorsement, berarti dia bukan seorang influencer. Dia hanya menceritakan kisahnya aja. Sebagai seorang apa, misalkan ada gitaris, lupa saya namanya, itu yang akustik Indonesia, lupa saya namanya. Dia itu sampai dikasih gitar nggak mau, diajak ke televisi nggak mau. Wah, lupa saya namanya itu. Gitaris, saya suka sama orangnya. Gitaris Indonesia. Akustik Indonesia. Saya lupa namanya. Bukan orang biasa. Diajak ke TV dia nggak mau. Dia cuma gini, yo aku ingin berkarya gitu loh. Dia nggak mau endorse juga nggak mau. Dia bukan seorang influencer, dia YouTuber sejati kalau saya bilang. Gitu. Yaitu yang makanya YouTuber bisa jadi influencer nggak? Ya bisa jadi gitu. Tergantung goalnya dia apa. Kalau goalnya adalah masalah finansial yang di endorse ataupun ada brand yang masuk ke dia, ya dia seorang influencer. Gitu. Apapun misalkan apa si siapa? Sekarang ini siapa? Yang lagi tren itu? YouTuber. Iya. Coba sampai sebutin sih. Itu aku sering ini loh. Nonton apa? Nonton. Aku nggak tahu sih ini si anaknya ini influencer atau YouTuber. Iya, sebut aja. Tapi ada sing anaknya Pak Mu sama. Mana siapa? Pak Mu Fadil Jaidil. Apa? Siapa sih? Mas Birin, BNS yang biasa nonton. Mas Birin. Anaknya Pak Mu itu loh. Fadil Jaidil. Yo, Fadil Jaidil. Fadil Jaidil itu tentang apa itu? Saya itu pernah biasanya dengar. tuh loh itu lucu ya. Oh, yang biasanya suka endorsement juga. Rumahnya tiba-tiba aneh gitu toh. Rumahnya yang aneh. Rumahnya aneh. Bukan berarti. Oh, yang sama bapaknya. Iya. Ya sama bener. Bapaknya kadang-kadang lucu-lucuan itu toh. Oh iya tahu. Dia kan punya channel YouTube juga, terus kadang kan juga endorsement gitu. Ya itu ya bisa dikatakan influencer. Iya. Orang-orang rata-rata kalau main gitu sudah jatuhnya ke influencer. Jatuhnya kalau dia tetap kelihatan mukanya itu jatuhnya arahnya ke influencer. Nah kalau yang ini ada lagi Mas Jerome Pauline apa tahu apa? Ya tahu yang itu. Jepang itu tuh matematika. Matematika kan sudah punya bisnis sendiri nih Mas Jerome. Asal Surabaya kan ya? Iya Surabaya. Itu kan sudah juga buka bisnis sendiri menanti apa itu namanya? Itu termasuk apa kalau kayak gitu? Tetap saya bilangnya dia seorang influencer. Dia bikin masa dulu, ya masa udah kekumpul, dia bikin apapun si followernya dia, ya pasti ngikut apa dia yang ngomongkan. Kekuatan influencer di situ. Padahal kan isinya kan itu, Mas Jerome ini nggak hanya tentang
kayak bisnis juga enggak? Ya ada bisnisnya, maksudnya ada kayak edukasinya juga, terus yang lainnya gitu. Arahnya dia bukan ke ini, bukan ke mengkerucut pada sesuatu. Mengkerucutnya dia ke kehidupannya dia. Jadi personalitinya dia. Kalau saya ngomong brand personality, vlog. Misalnya dia kehidupan dia sehari-hari, dia itu ngapain aja, dia menceritakan ketemu ini, kemudian sama teman-temannya kan, kadang-kadang kemudian nyelesain rumus matematika. Dia membranding dirinya sendiri, personal branding sebagai orang yang ada di mahasiswa di luar di Jepang sana, jurusannya matematika, dan sekarang dia mendapatkan banyak followernya itu lah, dia ketika mau ngomong grek, si followernya pasti akan tahu semuanya. Dia update itu keluarnya pasti tahu semuanya. Makanya mengumpulkan itu tadi, mengumpulkan masalah. Iya, walaupun niatnya pasti nggak kesini dia. Awalnya niatnya itu tuh hanya sekedar aku nggak nyari apa-apa, aku cuman ingin kehidupanku itu masuk di YouTube. Saya jamin orangnya kayak gitu. Itu dia hanya ingin. Salut sih sama Mas. Iya, perjuangannya. Iya. Ya. Pinter loh itu orang itu, matematika. Aku suka lihat YouTube nih. Oke. Terus ada itu enggak, Mas Jamal ini ada sosok apa ya yang sering dikagumi influencer atau YouTuber apa Mas Jamal? Saya kalau YouTuber influencer saat ini kurang ada yang saya bener-bener saya sampai ngefans berat gitu loh. Kalau fans biasa dulu ada pertama sini Om Deddy itu, Om Deddy di podcastnya itu. Dulu saya ngefollow Om Deddy ini sejak beliau belum di podcast, malahan ini di Magician. Setelah Magician ini dia workout apa namanya? Fitness. Ya benar. Karena fitness. ini saya kan kecil nih, saya pengen gede nih badannya. Tapi kok nggak ngefek gitu loh. Oh nyari sama lihat Om Deddy sama keponakannya siapa lupa saya itu sering kali dia beliau ngevlog sama keponakannya itu. Saya udah ngefollow sejak itu sampai saat ini karena waktu jarang ada untuk nonton. Jadi kadang-kadang masih sempat saya nonton. Kedua si Habib Ja'far itu yang keduanya itu, terus ketiganya ini Gus Miftah gitu. Gus Miftah. Ya itu jadi 3 orang ini. Jadi sebelum Gus Miftah kan sama Deddy Corbuzier nih. Sebelum sama Deddy Corbuzier saya sudah nonton si Gus Miftah ini. Beliau lucu kalau menyampaikan itu beliau itu lucu. Menyampaikan syariat Islam dengan gayanya sendiri, dengan bagaimana beliau menceritakan tentang Islam itu seperti apa sih. Itu saya suka sama beliau. Suka nonton gitu. Itu ya berarti. Itu kalau masalah lain-lain jarang sih saya kayak ngelihat yang kehidupan melu saya jarang. Kalau hanya sekedar nonton saya lihat. Karena saya harus menambah wawasan saya kayak contoh tadi Jerome tadi ya. Jerome. Saya tahu karena memang pernah lihat gitu loh. Kayak yang makan pedes-pedes tok itu siapa itu? Tan Boy Kun. Saya lihat juga. Tapi nggak sampai ngefans, nggak sampai setiap kali upload saya selalu lihat. Nah, disitulah peran influencer. Jadi influencer ini membuat audiensnya atau followernya selalu melihat apa yang diupload. Sehingga ketika si influencer ini tadi ngomong, sekarang waktunya makan, pasti influencernya juga makan. Gitu. Menarik juga ya. Ini berarti kembali lagi ini kita kan awalnya tadi ngomongin bisnis tanpa modal nih. Iya. Ya kalau yang reseller sendiri, reseller itu sama nggak sih sama dropshipper Mas? Reseller. Perbedaan mencolok dari reseller dan dropshipper adalah reseller istilahnya nyetok barang. Dia habis beli barang, kemudian nyetok barang, kemudian dijual dengan harga sesuai dengan perjanjian ataupun dengan keinginannya dia sendiri. Gitu. Kalau keuntungannya sendiri banyakan siapa Mas? Kira-kira? Otomatis banyak yang reseller karena dia ngeluarin modal lebih banyak di situ. Dia mendapatkan harga yang lebih murah daripada dropship. Karena dropship kan pada dasarnya dia yang dibutuhkan
saldo yang ada uangnya. Jadi si ini pesen transfer, kayak tadi ya, saya ulangi lagi ya, Mas Birin pesen udah ke transfer sama si dropshipnya tadi baru transfer ke si produsennya. Nah kalau dropship si pembeli pesen ya sudah langsung dikirim barangnya karena dia punya stok. Gitu. Nah kalau reseller kan punya stok sih. Nah kalau misalkan nggak laku, otomatis kan rugi. Yup. Rugi dan tidak itu pasti ada. Makanya butuh yang namanya strategi bagaimana caranya barang itu agar laku. Contohnya misalnya ya si ini misalkan ada kadaluarsa. Nah, biasanya kan gitu nih. Expired udah mendekati nih. Ya sudah, katakanlah sudah tinggal 1 minggu ataupun 1 minggu terlalu pendek. 3 bulan itu udah cuci gudang, jual harga modal, habiskan dengan cepat. Oh, bisa kayak gitu bisa ya, kayak gitu taktiknya. Iya, misalkan loh aku jual harga modal, aku nggak dapat untung loh. Di saat itulah saatnya menarik konsumen sebanyak-banyaknya. Fungsinya buat apa promo? Biar mengenalkan aku dodolan iki, aku dodolan iki, aku dodolan ini, saya jualan ini gitu. Kalau nggak ada orang yang tahu ya gimana caranya ada pembeli? Caranya nariknya ya tadi sama promo, potong harga, kemudian mau expired. Oh cuci gudang orang pasti mikir, oh cuci gudang biasanya barangnya seperti ini, jadi memaklumi gitu loh. Barangnya biar cepat laku, jual harga modal udah beres gitu. Tapi pasti untung ya kalau gitu ya. Untungnya nanti nextnya, karena akan terjadi repeat order biasanya. Pembeli kan selalu repeat, kalau nggak gitu dia puas dengan barang yang didapat, dia pasti ngomong ke orang sebelahnya. Gitu. Contoh kata aku dapat harga murah iki, harganya sak ini. Tapi expired aku ini sama penjualnya dijelasin tinggal 3 bulan expired nih. Bagiku nggak apa-apa sih, soalnya sehari langsung habis. Loh, ya murah ya. Ya aku tak beli juga, loh kan. Iya sih. Iya. Akhirnya apa? Getok tularnya itu dapat. Lah next time ketika ada ini sisi cara kerja branding itu kan secara nggak langsung diulang berkali-kali. Kalau diulang berkali-kali, sekarang saya tanya, air minum merek apa? Banyak air minum sebutin satu. Wah. Nah, kenapa kok aku? Kenapa kok nggak Tli Mineral? Kenapa nggak air minum Santri? Atau ada di Jombang ada. Atau apalah gitu. Kenapa kok Aqua gitu loh? Ya, karena itu yang sering muncul di kepala. Iya bener. Iya, kelihatannya juga Aqua. Nah, ada gunungnya tuh Mas. Iya, ada ya sih? Ada banyak gunungnya. Nah, dan itu yang kenapa kok itu muncul? Aku nggak pernah lihat ya di TV katakanlah. Tapi tetangga kan selalu ngomong, tuku Aqua gitu. Bener. Beliau soalnya Aqua. Kan tempat-tempat lainnya kan pasti ada Aqua gak sih? Iya. Bener kan? Beliau Aqua di warung, padahal trust atau klub. Iya nggak? Tapi ngomongnya Aqua. Nah, itu karena seringan itu jadi habit. Jadi sesuatu yang berulang-ulang sama kayak tadi. Kalau nggak ngeluarin namanya berkali-kali, apalagi dibantu dengan promo. Oh ternyata di situ murah ya. Oh ternyata di situ murah ya gitu. Orang dengan sendirinya akan repeat. Di sana aja murah enak. Di sana aja bagus pelayanannya aja. Karena dia selalu dijejali otaknya pembeli, dijejali dengan kata-kata yang sama terus-menerus. Makanya ingat itu tadi. Ingat terus. Air minum Aqua gitu. Permen kopi. Kopiku. Lah iya. Permen wangi. Permen relaksa. Lah, padahal banyak loh. Ada Fox ya nggak? Iya, Exos. Kenapa kok relaksa? Karena itu yang dijejalkan di otak. Iya. Dan tagline-nya permen wangi penyegar mulut. Ya, tagline. Iya. Oh gitu ya. Ada rumusnya itu. Kalau Mas Jamal milih reseller atau dropshipper, lebih milih reseller pastinya. Kalau saya disuruh milih, misalkan saya ingin jadi apa gitu ya. Iya. Saya lebih cenderung karena saya suka dengan mengawali sesuatu, saya dropshipper dulu. Dropshipper. Iya, di dropshipper itu saya mempelajari dulu tentang bagaimana siklusnya, saya mencari pelanggan sebanyak-banyaknya, bahkan nanti saya bisa tanya ke pihak siapa namanya ini produsennya, ini bagaimana caranya untuk menjadi dropshipper. Nanti mereka akan ngajari, akhirnya timbul sebuah networking. Dari situ ya nanti akan timbul yang namanya knowledge ataupun pengetahuan tentang dunia tersebut. Sehingga mungkin ya katakanlah saya ingin punya pabrik tas nih.
saya minim modal nih katakanlah, bukannya tanpa modal ya, minim modal ya. Kalau tanpa modal nggak ada, harus ada modal. Beli kuota pakai uang. Iya benar. Ya itu ya saya mulai dari dropshipper dulu. Mempelajari dulu. Setelah dropshipper udah bagus, nanti saya pengajuan jadi reseller. Minta harga yang lebih istimewa lagi. Kalau kita udah punya nilai di mata perusahaan atau di mata produsen, mereka ngasih harga yang lebih baik daripada reseller-resellernya dia yang lain. Karena merasa bahwa, saya pinter jualan. Oke, tak kasih harga yang lebih baik. Di saat itu saya mungkin nanti akan minta, saya boleh nggak berkunjung ke sana? Loh, kayak gitu. Saya pengen belajar gitu. Bagaimana caranya? Lu itu belajar terus. Ya ending-endingnya ya punya toko butik sendiri, katakanlah punya store sendiri. Punya bisnis sendiri. Iya, siapa tahu nanti bisa akan ternyata begini toh cara bikin tas. Gitu. Begini toh. Ternyata ketika ke sana kan diundang kan diperbolehkan karena angka saya banyak. Ya dilihat aja, dicatat aja nanti di pikiran. Butuh orang sebanyak ini, butuh mesin seperti ini, dipelajari. Gitu. Berawal dari belajar terlebih dahulu. Menarik juga nih teman-teman. Nah, jadi ya jangan sampai kepikiran bisnis tanpa modal itu nggak ada. Bohong itu. Bohong, hoax. Siapa yang berani bilang gitu? Nanti coba tanya, pasti ujung-ujungnya disuruh untuk modal. Karena apa? Satu, beli kuota, beli pulsa itu pakai duit, bukan pakai daun. Betul sekali. Nah, meskipun bisnis entah kecil atau besar pasti ada modalnya. Pasti. Ya, Mas. Walaupun bukan modal ini, modal apa namanya, modal uang, modal waktu, modal keringat, modal usaha, modal keberanian. Gitu yang pasti, modal keberanian. Jualan itu nggak mudah, harus berani. Kalau nggak berani jangan jualan, jadi back office aja, enak. Nggak ketemu sama orang, jadi aman. Mau ketemu sama orang, mau nawarin kayak gini. Wah, mikir dulu gitu. Derdek langsung. Mentalnya udah kalah gitu. Itulah menarik. Nah, Mas Jamal ini udah waktunya kayaknya mau istirahat dulu Mas Jamal. Iya. Kayak dari tadi kok matanya sayu gitu. Ya. Semoga lekas sembuh ya Mas Jamal ya. Thank you. Jangan lupa minum obat sama jaga kesehatan juga nih buat teman-teman. Oke, sekian saya akhiri dulu sama Mas Jamal. Terima kasih sudah datang. Thank you. Jangan bosen-bosen datang lagi. Boleh. Selalu pasti kesini. Pastinya sepertinya ke depan lebih sering sepertinya ini ya. Apa-apa kan berbagi ilmu sama teman-teman juga. Oke, buat teman-teman yang nonton jangan lupa jaga kesehatan, istirahat yang cukup serta olahraga, dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share channel YouTube ini supaya teman-teman yang di sana banyak yang tahu tentunya. Nah, terima kasih. See you next time.